Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Hairina Lubis dalam pembahasan matematika. Nah, kali ini saya akan bahas topik trigonometri. Jadi, trigonometri 1 atau dasar-dasar dari trigonometri. Nah, di sini akan dibahas pertama sekali tentang pengertian atau dasar dari trigonometri sendiri dalam perbandingan pada segitiga. Oke, kita langsung aja ya kita bahas. Mari kita lihat trigonometri pertama. Nah, apa sih itu trigonometri? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani yang artinya trigonos itu segitiga, metros itu ukuran. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi, ukuran-ukuran yang terdapat dalam segitiga atau perbandingan-perbandingan ukuran yang terdapat dalam segitiga. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, sebelumnya itu nanti sebelum kita membahas tentang perbandingan ukuran-ukuran pada segitiga yang nantinya akan dikenal dengan sebutan trigonometri, kita harus menguasai dulu atau mengingat kembali tentang satuan sudut. Nah, satuan sudut di sini yang sering kita bahas adalah nantinya berkaitan dengan derajat dan radian. Ya. Nah, derajat adalah satu ukuran sudut yang dilambangkan dengan seperti 0, dengan posisi seperti pangkat ya, dan ini sudah tidak asing selalu kita gunakan. Nah, 0, oke, 1 derajat. 1 derajat itu adalah 1 per 360 putaran. Nah, bisa dilihat. Satu lingkaran ini kan 360 derajat ya. Berarti kalau 1 derajat itu berarti 1 per 360. Oke. Nah, untuk pengukuran yang lebih kecil di bawah derajat itu kita akan mengenal menit dan detik. Jadi hampir mirip seperti jam. Seperti jam, bahwa 1 menit itu 60 detik, maaf, 1 derajat itu adalah 60 menit, berarti 1 menit adalah 1/60 derajat. Nah, 1 menit itu juga 60 detik, berarti 1 detik 1/60 menit. Nah, jadi 1 derajat itu 60 menit, sama dengan juga dia 3600 detik. Sama artinya 1 detik itu 1/60 menit sama dengan 1/3600 derajat. Oke, ini tentang derajat. Kita lihat sekarang tentang radian ya. Radian. Nah, radian itu adalah panjang sebuah busur nih antara dua jari-jari nih ya dia sebanding dengan besar sudut diantaranya ini dan panjang jari-jarinya. Jadi radian dan sudut ini sering ya dikonversi atau dirubah-rubah, itu tergantung permintaan dalam soal. Itu sering banget, makanya kita harus paham bagaimana merubah sudut dari radian ke derajat. Nah, coba lihat bahwa di sini ada pi ya. Pi di sini lebih untuk sudut radian itu 180 derajat. Jadi bukan pi yang 22/7 ya yang dimaksudkan di sini ya. Jadi pi pada sudut radian ini pi-nya ini adalah 1 pi itu sama dengan 180 derajat, berarti 2 pi adalah 360 derajat. Nah, ini proses konvers atau merubah dari radian menjadi derajat. 1 radian berarti sama dengan, kalau mau dirubah jadi derajat adalah 1 kali, ini ya, 180 derajat per pi. Dan kebalikannya, kalau merubah derajat menjadi radian, itu 1 derajat kali pi per 180. Jadi ini kebalik ya, berubah derajat dan radian. Nah, langsung aja kita lihat ke contoh soal di sini. Nah, 60 derajat itu berapa radian? Berarti 60 derajat sama dengan 60 derajat kali pi per 180. Ini kan merubah dari derajat menjadi radian ya, berarti kita pakai yang ini. Pi per 180. Setelah itu 60 derajat dan 180 derajatnya sama-sama kita bagi sehingga diperoleh hasil akhir adalah 1/3 pi radian ya. Nah, soal kedua di sini 2/3 pi radian itu sama dengan berapa derajat? Nah, 2/3 pi radian itu sama dengan 2/3 pi. Nah, kita gunakan yang ini, 180 dibagi pi.
Jadi kalau merubah radian ke derajat, kita gunakan yang ini ya. 180 derajat dibagi pi. Dan setelah itu pi-nya sama-sama kita bagi, dan 180 derajat, 180 juga dibagi dengan 3, hasilnya adalah 60, 60 kali 2, 120, dan berbentuk derajat. Jadi hasilnya adalah 120 derajat. Oke, nah setelah itu kita akan mulai membahas tentang perbandingan trigonometri. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa dasar penemuan ilmu trigonometri adalah dengan memperhatikan ukuran-ukuran atau perbandingan-perbandingan ukuran yang konstan ya, pada sudut yang konstan pada sebuah segitiga siku. Nah, coba perhatikan di sini. Segitiga A, B, C, segitiga A, B1C1, segitiga A, B2, C2 itu sebangun ya. Sehingga akan terbentuk perbandingan sebagai berikut. Lihat. BC ini dibagi AB dibagi ini tentu akan sama dengan perbandingannya ini dibagi sama ini ya. Sama juga dengan untuk segitiga A B2C2 ya. Berarti perbandingan B2C2 akan sama dengan A B2. Nah, ini kalau depan ini kita tahu itu sinus ya. Kita identikan, nanti kita akan mengenalnya dengan sebagai fungsi sinus. Sekarang kita lihat yang kedua, AC bagi dengan AB. AC bagi A. Jadi sisi samping ya dibagi dengan hipotenusa atau sisi miring. Perbandingannya akan sama dengan ini. AC dibanding AC1 per AB1 dan AC2 akan berbanding dengan AB2 dan dia akan sama perbandingannya. Begitu juga untuk BC banding AC. BC banding AC akan sama ya untuk ketiga segitiga. Jadi perbandingan 1, 2, dan 3 itulah yang kita sebut sebagai perbandingan trigonometri nantinya. Jadi ketika dilihat ada perbandingan yang sifatnya konstan dan stabil, maka muncullah ilmu baru yang nantinya kita sebut sebagai trigonometri. Jadi asalnya ilmu trigonometri itu adalah dari adanya perbandingan-perbandingan ukuran pada segitiga. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Karena di sini dia posisinya di depan sudut alfa, itu nantinya menjadi sinus. Posisi yang di samping sudut alfa itu nanti kita kenal sebagai fungsi kosinus. Nah, sedangkan perbandingan sisi depan dengan sisi samping itu nanti kita akan kenal sebagai fungsi tangen. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Oke, kita lihat di sini. Nah, definisi dari sin alfa tadi sudah bahas sebenarnya di depan ya, bahwa sin tadi kan sisi depan ya, ini alfa, sisi depan per sisi miring. Itulah untuk nilai sinus dari sudut alfa. Jadi, sisi yang di depannya si sudut alfa, nih dia. Perhatikan sudutnya ya, sudutnya di mana? Ini alfanya di sini. Jadi di depannya alfa siapa? Ini. Kalau misalnya B yang ditanya, depannya B siapa? Ini depannya B. Oke. Nah, sekarang kita lihat cos samping per miring. Sampingnya. Sampingnya dari alfa ya. Ini cos sampingnya. Per miring. Ini kalau alfa. Nah, bagaimana dengan beta? Ini beta. Kalau diperhatikan, sampingnya ini kan ini. Kalau dia kondisi yang ditanya beta, berarti Y per R. Oke. Nah, kalau tangen, sisi depan per sisi samping. Sisi depannya mana? Y, sampingnya X. Itu kalau sudutnya alfa. Kalau sudutnya beta, nah, depannya beta. Oke, maaf, maksudnya sudut B ya. Depannya sudut B, X. Depan sampingnya sudut B adalah Y. Oke. Jadi
Jadi diperhatikan ya, posisi sudutnya di mana. Ini sudutnya. Kalau depannya ini, sampingnya ini. Kalau sudutnya di sini, berarti depannya mana? Yang ini depannya, sampingnya ini. Oke. Jadi tadi berarti sisinya adalah sin alfa adalah Y per R. Kalau cos alfa adalah karena samping ya, X per R. Kalau tangen itu adalah Y per X. Nah, untuk mempermudah mengingat uh, ini ya, aturannya ini atau rumusnya ini, nah kita buat nih singkatan yang gampang untuk kita ingat. Sin demi, berarti sinus itu depan per miring. Kosami, kosinus itu adalah samping per miring. Setelah itu tadesa, tangen itu adalah depan per samping. Ya, sin demi, sin itu depan per miring. Kosami, kos itu samping per miring. Tadesa, tangen itu adalah depan per samping. Oke. Nah, sekarang kita lihat langsung ya, kita aplikasikan ke permasalahan. Di sini ditanya, tentukan perbandingan trigonometri dari gambar segitiga berikut ini. Nah, ini yang ditanya adalah beta ya, beta nih. Sin beta, depannya siapa? Ini, PR. Sisi miringnya atau hipotenusanya adalah PQ. Cos beta, kosami, kosinus samping per miring. Berarti RQ per PQ. Tangen, tadesa, depan, berarti PR per samping RQ. Nah, di sini ada kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Jadi dia PQ per PR. Sekan itu kebalikan dari kosinus. Berarti PQ per RQ. Kotangen berarti kebalikannya dari tangen. Yaitu RQ per PR. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, perhatikan tadi sudah dikatakan ya, yang harus diperhatikan pertama kali adalah segitiga siku-siku. Di mana posisi segitiga siku-siku? Kenapa? Ketika kita tahu posisi segitiga siku-siku di sini, otomatis di depannya pasti sisi miring. Itu yang paling penting. Jadi ketika gambar segitiganya dibolak-balik, kita tetap fokus di mana posisi sisi miring atau hipotenusanya ya. Nah, lihat di sini dalam soal. Ini bentuknya nggak seperti segitiga siku-siku kalau terlihat seperti ini kan. Tapi kata kuncinya tetap harus perhatikan di mana siku-sikunya supaya tahu di mana posisi sisi miringnya ya. Ini segitiga siku-siku. Berarti sisi miringnya di depan. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai X-nya berapa ya. Nah, sama. Maaf, maksud saya ditanya adalah perbandingan dari trigonometrinya ya terhadap sudut beta, tapi di sini nilai X-nya tidak diketahui. Maka harus kita ketahui dulu dong nilai X-nya. Caranya gimana? Gunakan rumus Pitagoras. Nah, ini dia. Oke. Rumus Pitagoras berarti 15 kuadrat kurang 12 kuadrat sehingga nanti dapat hasilnya adalah akar 81 itu 9. Nah, sin B itu 9 per 15 sin. Ini ya, sin demi depan per miring. Ini tadi udah dapat ya jadi 9 ya. 9 per 15 cos 12 per 15 tangen 9 per 12. Oke, ini soal latihannya. Perhatikan. Silahkan dikerjakan. Nanti sambil dicek kebenaran jawabannya. Oke, ini jawabannya. Oke, sekian dulu pemaparan dari saya tentang dasar atau perbandingan trigonometri pada segitiga. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.